Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fathul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Ya. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya. Mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahru Roji gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras? Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Ya. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR menurut saya, menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral dari drama pengajuan usul pemakzulan wakil presiden. Kalau masih teman-teman senior-senior purnawirawan, dia hanya akan berhenti di ruang politik. Kita semua akan bertanya, luar biasa nih ada tokoh-tokoh sentral di dalam militer yang mengajukan pendapat ya, bahwa wakil presiden tidak layak menjadi wakil presiden. Tetapi sekali lagi kita harusnya menunggu 25 orang politisi yang gundah gulana dengan situasi ini dan merespon. Sejauh ini saya tidak melihat, Mbak Nong, ada politisi yang meminta agar DPR memanggil para purnawirawan. Ada apa ribut-ribut kan gitu ya. Nah, dari sana bisa diketahui apakah patut politisi kemudian mengajukan usul pendapat bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Sejauh ini saya belum lihat. Padahal syaratnya untuk memulai awal. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya.
Nah, teman-teman, seharusnya Rektor OVA ikut bertanggung jawab atas tentang perbuatannya sendiri. Nah, seharusnya Rektor UGM harus bertanggung jawab atas permasalahan tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu. Jangan disembunyikan, karena kalau tidak dibuka ijazah palsu Jokowi, bisa UGM dipuput massa dan semua rakyat se-Indonesia tidak percaya pada UGM lagi kalau tidak membersihkan nama baik UGM sendiri. Cepat Rektor OVA Amelia dan yang mendukung Jokowi harus segera dihukum yang beratnya. Nah, ungkapan kebenaran di negeri ini, rakyatmu sudah sangat menderita. Kenapa? Karena OVA segera diadilin, harus dikejarnya. Rektor UGM OVA Amelia ini perlu diusus atau harus dihukum. Berapa orang yang akan turun mempertanyakan tentang ijazah Jokowi? Bangsa Indonesia memiliki orang pintar, membela bangsa sebagai tanggung jawab moral bangsa. Nah, teman-teman, jalan satu-satunya rakyat dan mahasiswa bersatu untuk ngerundung dan Jokowi Widodo dan tangkap dia. Semua yang bela ijazah tangkap, termasuk para pengacau Kapolri dan semuanya. Harusnya para termulu juga di sweeping agar tidak terus-menerus membela kebohongannya. Nah, UGM ini udah payah mencicitkan dan kuliah investasi yang lain. Seharusnya teruslah berjuang dan anak muda demi bangsa negara kita yang bermoral ini. Rektor UGM OVA, wakil rektor termulu memula diduga ijazah Jokowi palsu yang terlihat hukum salam selama hidup, dipecat tidak dengan hotma kirim ke Usaka Bank DPR-nya. Ya, kampus bikin malu, ternyata menanamkan kejujuran tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, kemaluan sendiri. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Rektor yang lagi mikirkan hasil dari menutupi tentang kasus ijazah Jokowi ini. Digerakkan semua kampus-kampus sejahteraan serta rakyat untuk turun ke jalan ke suara untuk menuntut kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, Indonesia banyak provokator atau mantap baru namanya alumni asli UGM supaya tidak memalukan kampus UGM. Nah, orang yang berani melindungi Jokowi karena mungkin ada upload masih ijazah sampai ke terlalu-laru karena tidak ada yang berani mengadili tentang ijazah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah menyuapkan uang kepada mereka, makanya tentang Kapolri dan semuanya membelanya sendiri. Nah, udah terlanjut kelamaan bohong, jadi mungkin makin lama dan makin sulit untuk terus tentang dan jujurnya. Jelaslah Jokowi tidak berjiwa negarawan, terbukti nyata hanya masalah tentang ijazahnya. Jokowi saja itu gak mau menunjukkan untuk diteliti oleh berwajiban dan melibatkan Roy dan duduk Jokowi termulu hanya omong-omong doang, menyatakan bohong dan termulu-mulu macam-macam kriminalisasikan pada orang-orang yang gak mau didukung. Kebohongan ini jahat yang juga Jokowi ditutupi palsu tentang ijazahnya. Jadi ayolah bergerak agar negara kita ini, ayolah bergerak tidak hancur karena pemimpin presiden yang ini. Rakyat menunggu pendemo di UGM turut tangan atau rektor ganti rektor yang baru kualitasnya menuju Undang-Undang 45. Jadi anggaplah ini mau para pecatan geng sakit hatinya ku. Nah, sini didukung suara kritis alumni UGM. Mana suaramu? Masih UGM umumnya yang kritis, masih kok malah alumni malu nggak tahu mana jiwa juang mahasiswa UGM melemparkan kayak koruptornya. Nah, tentunya kalau kita lihat sendiri tentang kasus ijazah Jokowi ini masih belum beres-beres sekali. Nah, apakah ada tuntutan para alumni ini adalah langkah cerdas untuk menjunjung kebenaran atau justru hanya kegaduhan politik tersemata? Ya, apakah menurut kalian bukti-bukti baru memuncul 2 kali dan cukup kuat untuk mengubah keadaan? Ya, teman-teman, di sini kita lihat, tulislah pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah. Nah, di sini Mulyono lanjut anak muda yang muda di komentar UGM bersatu dan jujur. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman-teman kita yang Wong Dewo Pak Sultan Hom Kowuno yang terhormat. Tolong bicarakan tentang UGM ijazah Jokowi mengingat rakyat kecil, cerdas atau
di pejabat pemerintah teman-teman. Nah, hiduplah mahasiswa. Kalau penerus bangsa Indonesia, siapa ya lagi yang kami harapkan? Bangsa ini kritis kepercayaan. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Kamajid Tuntun. Terus penjelasan tentang ijazah Jokowi. Bangsa jangan pernah montelir kejahatan pemalsuan riwayat pendidikan alias pemalsuan tentang ijazah sangat jahat. Ya, disampaikan oleh teman-teman kita di Dinda, kita bantu viralkan agar Jokowi cepat diproses hukumnya. Jangan biarkan PKI ini membuat rakyat Indonesia tentang ijazah palsunya. Nah, kita lanjutkan sampaikan teman-teman kini Pokosis sampaikan yang mau menyelamatkan negara kita ini, kalau enggak rakyat Indonesia terutama adik-adik mahasiswa kalau termulu-mulu udah jadi bugris atau mereka cuma cinta dui bangsa dengan kebohongannya. Nah, jelas-jelas teman-teman, ya tentunya jelas banget mau mendirikan dinasti Jokowi Wapres yang anak langkuk, atau teman-teman kita lihat juga disampaikan oleh Puji Santoso. Ini biar komitmen yang jelas dan tegas, sudahlah rakyat ini sudah cerdas semua, jangan dibohongi. Ya, hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjahat dan termulu harus dihapuskan. Di sini mahasiswa UGM seluruh Indonesia bergerak di depan negara bangsa demi membela rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh teman kita Junadi, pantas rektor dosen UGM dan yang terlihat dalam pemalsuan skripsi ijazah Pak Jokowi. Ijazah tersebut segera dicopot, diseret ke muka hukum, berusak memalukan negara, bangsa dan UGM. Teman-teman, kita lanjut sampaikan oleh Mukti Hadi, mantap lanjutkan perjuanganmu demi kebenaran dan keadilan mereka. Merdeka, merdeka, mereka. Jokowi adalah penipu, pembohong, pejabat, tangkap Jokowi dan adili mereka bersama kronologinya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Puji Santoso berkomentar kalau UGM ini pulim alma maternya yang harus konsekuensi yang membantu dalam mengungkapkan dengan tentang kebenarannya. Ya, teman-teman, sampai di sini aja yang saya sampaikan, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.